Saya melihat ada satu sosok perempuan di sana. Nah. Apakah saya hantu? Apakah saya hantu? Oke. Mystery Seekers. Info misteri kali ini datang dari warga Cijujung, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat yang menghubungi tim redaksi Kabar Misteri untuk membuktikan keangkeran sebuah bangunan bekas pabrik suku cadang motor. Kejadian mistis pun kerap terjadi saat pabrik ini masih beroperasi 15 tahun silam. Dikisahkan oleh Jalun, penjaga bangunan yang juga warga setempat, bahwa kerap terjadi kesurupan massal yang menimpa karyawan pabrik yang dahulu berjumlah lebih dari 1.000 karyawan ini. Selain itu, berbagai penampakan makhluk astral pun kerap terjadi. Sosok nenek-nenek berkebaya, ular berkepala manusia, hingga makhluk hitam besar bermata merah sering meneror karyawan maupun warga sekitar. Lalu apa yang menyebabkan para astral bergesekan dengan bangsa manusia di sini? Lantas apa gerangan yang salah? Kami datang merangkai puzzle-puzzle misteri di bangunan pabrik horor ini lewat penggabungan metode pembuktian supranatural dengan teknologi. Dan ternyata kami merasakan dan mengalami apa yang dikisahkan Mang Jalun, sang penjaga bangunan pabrik. Mystery Seekers, saksikan bagaimana jin-jin fasik meneror tim Kabar Misteri malam itu. Bekas bangunan pabrik lab, alat spare part motor. Kosongnya sekitar kurang lebih 15 tahunan. Ini sebelum berdiri pabrik ini emang udah ada angker-angkernya di sini. Konon kabarnya dulu katanya ada orang di sini tapa di sini katanya. Emang benar yang banyak ngomong itu begitu, yang tapanya juga. Ada yang bertapa? Ada dulu sempat di sini, nggak sempat dibangunin gitu. Oke. Kalau saya belum pernah ngelihat yang kayak gitu ya. Saya kerja di sini cuma bersih-bersih aja sini, ngelola di sini biar enak kelihatan rapih gitu ya. Yang pernah ngelihat itu anak saya yang kecil itu, umur 8 tahunan. Ada sosok nenek-nenek jalan di sekitar sini pakai baju kebaya, ininya kuning, pakai caping. Ada yang di sini dulu itu sosok hitam gede bertaring di sini. Bahkan ada juga yang ngelihat di sini dulu. Lagi Mang, di mana Mang? Di sebelah sini nih, di pohon ini nih, aren ini. Sosok hitam gede tinggi bertaring di sini. Kalau sekarang belum ya. Sekarang mungkin yang di atas sana mungkin ada yang kesurupan dulu waktu kerja, kesurupan massal juga ada di sana. Oh, pernah kesurupan massal. Bahkan yang kerja juga sempat ada yang patah ini sampai hilang. Buntung. Buntung. Kecelakaan kerja. Iya, kecelakaan kerja. Kalau kesurupan massal itu gimana ceritanya waktu itu Mang? Kalau masalah kesurupan massal saya nggak ngelihat sih ya. Cuma emang banyak yang pada ngomong di sini. Setiap ada kesurupan pasti rame di sini gitu. Bisa antar kita ke dalam Mang? Bisa. Nah, yang di sini ini mata airnya nih yang nggak pernah asat di sini. Yang ini yang intinya di sini. Langsung masuk. Nah, ini bangunannya seperti ini. Tapi masih ada di sana yang luasnya itu di sana. Ini bagian belakang ya Mang? Ini bagian depan ini, di belakang yang sana. Kalau ini dulu apa? Tempat apa Mang? Ini tempat percetakan. Iya. Dulu yang manualnya di bawah sana, yang pertama itu kita masuk.
Ini percetakan, ini bekas mesin-mesin di sini. Ya, ini tempat finishing di sini. Ini tempat karyawannya yang 1000 karyawan di sini. Banyak di belakang sini. Nah, ini ruangan ini, yang ini nih. Ini ruangan karyawan juga, campur ya, cewek sama laki juga di sini. Ini buat pengepakan di sini dulu, ini tempat pengepakan, langsung naik. Kita belok ke sana. Ya. Ya, ya. Ini ruangan ini juga tempat finishing juga di sini. Ini yang paling kenceng tuh. Di sini ya. Berasa banget. Ada senang di depan ini nih. Oh. Senang dia. Biasanya kelihatan apa, Bang? Di sini sosok cuma bayangan hitam doang ya. Yang saya dulu pernah ngeliat hitam. Cuma saya nggak pernah ngomong sama orang gitu. Takutnya pada takut orang sini. Gitu. Oh, yang saya lihat sih semuanya udah mulai ngumpul ya, udah saling kayak nengok-nengok gitu loh. Ini ada apaan kayak gitu. Ya, soalnya banyak tamu juga dari luar Iya. ini. Saya merinding. Ya. Kebanyakan tamunya dari sini pada penghuni sini, yang asli sini. Ngumpul ya. Kebanyakan yang dari luar pada masuk. Oh. Gitu. Ini ruangan. Ini foto. Ini ada dua kunci. Tapi ini gede gitu. Mau langsung ke sana. Gimana? Apa gimana? Lanjut. Ini ada ruangan juga. Gudang ini. Gudang tempat nyimatan barang di sini. Ini ruang pengepakan di sini. Oh, makan. Iya, pengepakan di sini. Ini yang udah jadi ke sini naik. Suara apa tuh? Nangis. Jelas banget. Iya. Terekam gitu ya. Sorry teman-teman, ya sedikit gangguan, ternyata tadi ada yang melempar batu ya, kita nggak tahu siapa itu, nggak kelihatan. Dan di sini saya punya 13 kartu hantu. Kita akan mencoba bermain dengan mereka. Energi udah berasa, udah gemeteran tangan saya. Ini nggak dibuat-buat, energinya berasa banget. Jadi silahkan untuk semua yang tertarik untuk bermain dengan kartu hantu ini, silakan untuk memilih kartu yang merupakan ciri khas dari kalian atau yang mewakili dari kalian. Oh, di sini ada perkampungan. Ini semacam kayak dibuat untuk menghuni. Kita ulang lagi. Ini ada sosok yang dia suka menyerupai sesuatu. Jadi dia bukan sesuatu yang menetap kayak genderuwo, tapi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dia mau. Dan lebih sering menyerupai
manusia sih. Silakan satu kali lagi, silakan pilih kartu yang kalian mau. Portal guide. Ada suara. Di sini ada kayak mendeteksi portal guide. Jadi ada salah satu sudut ini yang bisa menjadi keluar pintu dari antar dimensi. Dari beberapa percobaan yang kita lakukan, kita ada keluar kampung gaib, kemudian portal, kemudian ini adalah sosok yang suka menyerupai, mungkin yang dikatakan Pak Jalu tadi tentang nenek-nenek, mungkin ada dia menyerupai orang. Dan ini sosok genderuwo. Ini mungkin yang dikatakan Pak Jalu tadi tentang tinggi besar. Bang Jalu, tentang yang udah kita mainkan tadi, gimana menurut Bang Jalu? Benar apa enggak tentang sosok hitam, kemudian sosok yang suka menyerupai sesuatu, dan banyak sekali gangguan-gangguan dan aktivitas yang ada di sini? Yang dilihat di gambar tersebut benar ada ya. Yang ini apa namanya? Kampung gaib. Kampung gaib itu memang benar. Memang benar. Mereka dijadikan tempat ini dijadikan sebuah ibarat kayak pemukiman ya. Iya. Jadi setiap pos punya penghuni sendiri. Saya melihat ada satu sosok perempuan di sana. Nah, halo, selamat malam, Mystery Seekers, Jack TV Kabar Misteri. Saya Mbah Dimas. Hari ini saya akan menemani malam kalian untuk eksplor di tempat pabrik bekas spare part. Banyak sekali kejadian angker di sini. Sebelumnya, tim sudah masuk ke dalam dan sudah menemukan banyak sekali kejanggalan. Ada residual yang sangat banyak sekali, baik yang positif maupun yang negatif. Ketika saya masuk ke dalam sini, saya sudah merasakan ada semacam batas ya. Jadi ketika Anda yang masuk di daerah sini nih, itu sudah ada. Artinya di dalam sana ada sebuah kerajaan makhluk astral. Nah, kita akan coba masuk ke dalam. Tetapi sebelumnya gini, yang ada di sini nih, dari tadi itu sudah melihat langsung di arah kita sosok perempuan dengan memakai baju warna putih, dengan rambut yang panjang dan sudah tua ya. Dia itu adalah penunggu asli yang ada di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di atas sana itu ada jalan raya ya. Nah, ini makhluk ini dia itu adalah penguasanya di sini. Dan di sebelah sana ada satu sosok hitam yang tinggi besar. Makhluk itu yang menjaga pintu masuk nih. Pintu masuk untuk ke dalam sini. Jadi bekas pabrik ini kemungkinan sebelum dia dibangun ini menggunakan jasa dari makhluk halus. Saya ulangi lagi ya, menggunakan jasa dari makhluk halus untuk menjaga tempat pabrik ini. Jadi buat teman-teman di rumah Mystery Seekers yang mempunyai kemampuan indigo, silahkan sendiri dilihat di sebelah sana, mereka sudah menunggu kita. Batasnya ada di sebelah sini. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk merasakan atau melihat, di sini ini sudah ada semacam sebuah dinding ya. Kita sudah disambut oleh suara tokek. Di sini ada suara nenek-nenek ya.
kita sudah disambut. Jadi, ya buat teman-teman di sini. Oke. Jadi di sini itu ada semacam sebuah ya portal. Portal ini yang nanti akan menghubungkan antara alam manusia dengan alam gaib. Wis. Jadi di sini ini ada semacam ya sebuah portal. Tuh, ya sudah mulai. Ini adalah portal antara dunia manusia dengan makhluk halus. Ada yang lihat itu? Ada yang lihat? Ya teman-teman, yang ada di rumah para mystery seekers, ini nggak ada angin nih sama sekali, hanya daun ini saja yang bergerak. Itu menandakan ada gerakan atau semacam ya sebuah pertanda. Wish, awas hati-hati, tunggu ntar. Ada suara yang mengaum. Tahan dulu ya. Kita berarti sudah disambut di sini. Hati-hati ya. Ada batang pohon di sini. Misi ya. Permisi ya. Eish. Which? Yuk. Wah, udaranya sangat luar biasa sekali di sini. Hati-hati ya, jalanannya agak sedikit licin. Oke. Ya, kamera. Diam. Ada yang ngintip ya? Bisa di zoom nggak? Ada yang ngintip? Ya, hilang. Hilang. Awas, hati-hati. Saya melihat ada ya satu sosok perempuan di sana. Ini lagi, nih, tuh. Hilang lagi. Yang tidak ingin kita berada di sini. Jadi kita masuk ke tempatnya mereka. Mereka merasa terusik sekali dengan apa yang kita lakukan hari ini. Oke. Buat teman-teman yang ada di rumah, para mystery seekers, lihat ya, ketika ada ya tanah, kemudian ada bekas genangan air, ini adalah lokasi paling favorit dari makhluk halus. Apa itu? Tahan. Masuk nih. Assalamualaikum. Ya. Oke. Aman? Sip? Oke. Yuk. Jadi makhluk yang ada di sini tidak begitu suka kalau kita mengeksplor, kita membuka apa yang terjadi di sini, karena mereka tidak mau, mereka itu diusir dari sini. Bertahun-tahun yang lalu, pemilik tempat ini mungkin ya, beliaunya mengambil jalan berhubungan dengan gaib. Atau lebih tepatnya, dia mengambil sebuah penglaris yang harus menggunakan makhluk astral. Nah, makhluk astral ini tidak mau dipindahin
sekarang. Ayo kita lihat sini. Hati-hati ya. Jalanannya agak basah dan agak licin. Sebaiknya pelan-pelan saja. Kalau explore di sini, explore-nya di sini, awas langkahnya. Saya mendengar suara orang bersuara di sini. Lihat atas ya. Soalnya makhluk astralnya ada di atas. Takutnya nanti bisa kejatuhan benda yang bisa mencederai. Oke. Wah, baiklah. Buat teman-teman yang eksplor, di sini ini ada ratu ular. Ratu ular. Oh, pemiliknya sebelumnya memakai ya batara karang ini di sini. Makanya suka terlihat ada sosok tinggi besar. Nah ini dia. Cuma batara karang ini perempuan ya. Saya masih belum melihat posisinya ada di mana. Cuma hawanya sangat kental sekali. Oke. Apa tuh? Oke. Buat teman-teman, ya Mystery Seekers, dia bisa lihat ya. Saya merasakan ada hawa makhluk astral berupa ratu ular. Masih ada di dalam sini, masih belum terlihat. Mungkin dia bisa terlihat nanti. Makhluknya tidak mau dia menunjukkan diri. Ayo, hadir, sini. Ayo, masuk, 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 masuk. Nah, salam, Ibu. Salam kenal, saya Mbah Dimas. Saya permisi ya. Ibu, saya bersama tim ingin mengeksplor, ingin menelusuri apa yang terjadi di pabrik ini. Ibu siapa? Oh, Ibu memang menjaga di sini atau memang khusus dibawa untuk menjaga tempat ini? Sudah lama di sini? Apakah dari pabrik ini dibangun atau ya sebelumnya? Sebelum dibangun. Ini ada di mana sumurnya, Ibu? Ibu asalnya dari sumur ya? Di sebelah mana? Oh, ada di dalam? Dalam. Wah. Siap, Ibu. Terima kasih. Ibu, di sini kan ada yang suka mencelakai ya orang-orang yang kerja di sini. Ada di mana ya makhluknya ya? Oh, di tempat yang tadi pintu masuk. Ya. Ada sebuah gerbang gaib menuju masuk ke sini. Jadi, ketika yang punya tempat membuat perjanjian gaib, otomatis makhluknya ada di situ. Baik, Ibu. Ibu, terima kasih ya. Ayo, kasihan Ivannya. Oke. Air. Oke, dah, sip. Oh. Oke.
Tarik napas dulu. Minum. Guys, jadi itu adalah penjaga yang menjaga di sini sebelum tempat ini dibangun. Ardi tiba-tiba saja langsung kemasukan dan otomatis ya diminum dulu. Otomatis kita bisa berkomunikasi karena saya tadi menceritakan ada ya nenek-nenek yang ngejaga di depan, itulah yang masuk ke Ardi. Oke, ayo kita eksplor lagi. Saya masih penasaran sama teratu ular nih. Ayo, let's go. Hati-hati ya, jalanannya basah, licin, penuh dengan tanah. Wah, seperti ini. Hati-hati tuh. Kita eksplor kemana dulu? Kanan dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Misi ya, saya melihat ada satu sosok jin muslim yang menjaga musola. Ya. Jadi dari pintu luar tadi, nah ini adalah jalan yang paling bahagia sekali atau yang paling disukai sekali oleh makhluk astral. Ya, karena di sini adalah pintu langsung dari ya portal yang saya jelaskan di bawah, langsung masuk ke sini. Wah, guys, Mystery Seekers, ternyata di sini ada satu ruangan lagi, kayak sebuah ya garasi. Hawanya sangat menyengat sekali di sini. Oh, oke. Ish. Awas. Ish. Ish. Ada yang berjalan ya? Dari tadi ada yang berjalan. Ya mondar-mandir, saya merasakan energi mereka. Wah, luar biasa sekali. Os, dia dapat kamera, dapat nggak? Saya melihat ada laki-laki tinggi besar. Dia sedang menatap kita. Dia bilang, jangan masuk ke sini, ini adalah tempat saya. Jangan macam-macam di sini. Saya dari tadi itu melihat ada makhluk dia tinggi besar, mondar-mandir. Makhluk ini bilang, "Wush." Di luar ada suara dia lemparan benda. Ini adalah pertanda eksistensi dari makhluk astral. Ya, ruangan air tadi ya. Ayo. Masuk. Salam. Eyang. Heish. Salam Eyang. Salam. Saya Dimas. Saya di sini ingin menelusuri apa yang terjadi di tempat ini. Yang jaga di sini? Baik. Saya yakin Eyang yang menjaga gerbang tadi ya. Misi ya, Eyang ya. Eyang sudah berapa lama dia menjaga tempat ini? 125 tahun. 125 tahun. Jadi buat teman-teman Mystery Seekers yang ada di rumah, masuk. misi Eyang ya.
Saya hanya ingin berkomunikasi dengan Eyang saja. Isi ya. Apa? Yes. Ada suara berdesis dari tadi. Kita cek yuk. Eish. Tahan. Ini di sini padat sekali. Awas, ambil. Di sini pernah ada yang ritual sepertinya. Pernah ada yang melakukan ritual pemanggilan. Di sini pernah ada yang melakukan sebuah ritual seperti pemanggilan makhluk halus. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Saya merasakan ada bekas residu dari orang yang melakukan sebuah penarikan di sini. Sepertinya Kang Ardi ingin berkomunikasi dengan kita. Eyang, kalau saya bawa semuanya yang ada di sini boleh atau enggak? Kalau diperbolehkan, biar dirawat daripada di sini. Oke. Assalamualaikum. Pegang. Assalamualaikum. Apa? Saya bawa ya. Saya izinnya saya bawa ya. Supaya jangan di sini ya. Biar kamu bisa pindah ya. Ya. Ratu ular. Guys. Salam. Ratu ular. Oke, Ibu keluar ya. Kasihan ya. Kasihannya kameramen saya ya. Ibu. Kasihan ya. Ya. Air. Luar biasa sekali. Yuk. Enggak, bro. Waduh. Dilihat apa? Minum dulu. Angga itu sebelum masuk ke sini, itu sudah diikuti oleh ratu ular yang saya bilang dari tadi. Nah. Ayo minum dulu, Angga. Ayo. Tahan dulu. Nanti saya akan melakukan pembersihan juga supaya krunya tidak diganggu dan segala macam ya. Ardi, ya mau kita tarik nggak? Yes. Enggak. Udah ya.
Mystery Seekers, saya berada di sebuah tempat di mana tempat ini nanti akan menjadi tempat untuk MOS. Nanti akan ada 2 orang yang ikut uji nyali atau MOS yang akan menggambar dan juga akan melihat seperti apa penampakan yang ada di sini. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena di sini ada sebuah sumur yang ternyata sumur ini yang paling angker di sini. Jadi buat teman-teman semua, saya akan berusaha memanggil semua yang ada di sini, akan kita padatkan. Jadi akan ada banyak sekali penampakan di tengah sini. Indian donation. India Shandian Ayan de alien dia donation dignet. Shandian dignian donation. Andi shintik dia shandian donation. India donation dia dondian dayan digna. Indi shintik dia dondian dayan donation. Buat para Mystery Seekers di rumah, tempat ini akan sangat ramai sekali oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Dan buat yang MOS mana ya? Selamat malam. Perkenalkan nama kamu kepada Mystery Seekers yang ada di rumah. Halo Mystery Seekers, saya Ervan dari Ervan X Zero. Oke, jadi Kang Ervan ini mempunyai sebuah kemampuan yang sangat unik. Beliau bisa menggambar semua makhluk astral yang tidak terlihat. Kita akan meninggalkan Kang Ervan di sini untuk bisa berinteraksi langsung dengan semua makhluk astral yang ada di sini. Sudah siap? Gambar sebanyak-banyaknya. Silahkan diceritakan nanti semua pengalamannya. Oke. Udah siap? Oke. Mystery Seekers, usai melakukan mapping lokasi bersama pakar supranatural Mbah Dimas, kami lantas mengutus Ervan, pemuda yang memiliki kemampuan indigo dan piawai menggambar makhluk-makhluk astral secara digital, untuk melakukan tugasnya mewujudkan bentuk dan jenis hantu yang eksis di pabrik horor ini seorang diri. Selama beberapa jam ditinggal sendiri, dan ini dia hasil dari penglihatan mata ketiga Ervan. Oke, selamat malam Mystery Hunters, Mystery Seekers. Sekarang saya lagi sendirian di sebuah pabrik, nggak tahu pabrik apa nih ya. Dan perkenalan lagi, saya Ervan. Saya akan menggambar beberapa sosok yang ada di sini. Selama penelusuran awal bersama Mang Jalun, Ervan melihat perwujudan 4 hantu ikonik. Yang pertama adalah Ratu Ular dan sosok nenek-nenek berpakaian putih merah di telaga mata air yang berada di luar bangunan. Perhatikan. Sementara di dalam bangunan pabrik, terdapat hantu pocong yang mengikuti Mang Jalun. Perhatikan gambar berikut ini. Sementara itu, hantu kuntilanak juga terpantau berada di sudut salah satu bangunan pabrik tengah memperhatikan tim. Dan tepat di area luar dekat mes karyawan, 3 hantu putih terpantau mata ketiga Ervan. Mystery Seekers, perhatikan. Sementara saat melakukan moment of silence di ruangan paling sudut pabrik, Ervan kedatangan 2 makhluk menyeramkan yang berhasil divisualisasikannya. Perhatikan.
Selamat malam. Selamat malam, waduh. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, Mas Eri. Oke, Mystery Seekers, malam hari ini kita tim dari Kabar Misteri bersama gue Erik dan sudah ada Mbak Dimas juga di sini. Kita ada di daerah Bogor, Cibinong. Dan di belakang kita saat ini Mystery Seekers ada satu pabrik bekas spare part yang sudah ditinggalkan lebih dari 15 tahun lamanya. Itu kita dilempar. Cukup. Apakah saya hantu? Apakah saya hantu? Oke, gue udah nggak tahu. Tapi itu emang kerjaan lu. Mana? Nggak. Udah cukup. Saya tadi sebelum masuk ke sini sudah merasakan hawa dari Batara Karang. Ya kebetulan banyak yang bilang hati-hati dengan makhluk yang tinggi besar. Energi udah berasa, udah gemeteran tangan saya. Apa maksudnya? Penyembah berhala. Penyembah berhala. Hei! Jadi pas Mas Erik ada di dalam, apa yang paling seram di dalam? Mulai dari saya masuk ke dalam gerbang yang di sini tadi, ya. pintu yang di sini, ya. Sampai saya putuskan untuk tinggalkan tempat ini. Iya. Setiap langkah saya itu serem. Jadi gini, Mystery Seekers, gue nggak di briefing. Ya. Ada apaan di dalam sini? Oke. Gue cuma mau nyamain cerita aja. Apa sepanjang perjalanan yang gue dapat tadi. Oke. Siap. Satu, kita fokus ke sosok perempuan. Oke. Sosok perempuan ini dia sempat mencari ibunya di dalam. Mencari ibunya di dalam. Oke. Terus sempat dibilang darah. Sempat dia bilang gedung ini atau pabrik ini menutupi kematiannya. Oke. Jadi dia kayak tertahan di dalam sini. Oke. Itu yang garis besarnya ya. Garis besarnya. Disertai dengan fenomena-fenomena yang gue bilang itu poltergeist itu, Mbak. Oke. Jadi kayak lemparan, gerakan, langkah kaki. Langkah kaki paling banyak. Tadi di kamera berapa kali gue sempat bilang, ini apa ada yang ngikutin gue di belakang sih? Jadi setelah berapa jalan ada langkah lagi gitu loh, Mbak. Oke. Dan itu interaksinya sangat menjadi-jadi pada saat tadi. Ya, yang awalnya kita oke. Itu persis di dalam situ, Mbak. Sebelum dia bilang kami penyembah berhala. Oke. Dan itu langsung banyak interaksi ada tadi ya, batu dilempar atau suara-suara gerbang, rubung dan segala macam. Itu menandakan mereka mau menunjukkan eksistensi supaya kita tidak ada di sini. Jadi tempat ini memang betul-betul steril, tempatnya keren banget. 15 tahun tidak dimasuki oleh orang dan saya meyakini ini masih banyak lagi yang harus ditelusuri. Selamat malam. Selamat malam, waduh. Apa kabar, Mbak? Ini kabar baik, Mas Eri. Oke. Mystery Seekers, malam hari ini kita tim dari Kabar Misteri bersama gue Erik dan Mbak Dimas. sudah ada Mbak Dimas juga di sini. Kita ada di
daerah Bogor, Cibinong. Dan di belakang kita saat ini Mystery Seekers ada satu pabrik bekas spare part yang sudah ditinggalkan lebih dari 15 tahun lamanya. Dan yang menarik adalah di zaman yang modern seperti ini, di mana konten kreator itu ada di mana-mana, Mbah. Tapi pabrik yang ada di belakang kita pada saat ini, itu kita dilempar. Guys, nggak ada kru di atas ya? Itu kita dilempar. Kita dilempar. Ini masih bagian dari pabrik kan? Ini bagian pabrik. Iya betul, masih. Dia tetap jalan, Mbak. Dengar nggak? Bener. Dak-duk. Bener. Tuh. Itu kenceng banget loh. Itu kayak tembok di apa namanya? Deng kayak gitu. Gila, SLS gue, Mystery Seekers, SLS gue nggak jalan, lihat. Sama-sama kita lihat. Keluar lagi. Error. Lihat. Tuh. Karena frekuensi energi yang tinggi. Ini tadi sama-sama kita lihat ya, bergerak sendiri ya. Di atas tuh. Kalau mau berkomunikasi dengan kami, ditunjukkan wujudnya. Saat ini Mystery Seekers gue pakai thermal kamera. Harusnya kalau ada pergerakan di sana itu, ini di sini juga kelihatan. Kita cuma dengar digeletak-geletuk aja, tapi nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada. Tuh. Ini jaraknya sangat dekat sekali ini. Tuh. Ayo ditampakkan wujudnya. Jangan cuma di atas. Dan logikanya kalau dia binatang, biasanya akan kabur. Kabur ini nggak lama. Ini kayak emang bener nunjukin kalau eksistensi mereka ada di atas sana ya, Mbak ya? Betul. Ini apa, Mbak? Penjelasannya. Saya meyakini ini adalah makhluk yang seperti anak kecil yang saya bilang demit nih. Anak kecil jadi? Ayo turun. Ayo turun. Gerakin pohon. Atau bisa menunjukkan sesuatu. Penasaran. Ini keren banget ini. Coba fokus ke sini. Gua akan jauh dari situ. Kita jauh dari situ aja kelihatan nih. Mbah, coba. Oke. Suruh dia atau apapun ya turun. Terus gerakin ini, Bang. Oke. Kamu makhluk yang ada di atas, makhluk apapun. Ayo turun. Saya perintahkan kamu untuk turun ke sini. Berkomunikasi dengan kami. Naik, frekuensinya naik. Kamu. Jangan di atas. Ayo di bawah. Naik. Kalau kamu lebih dari satu, ya tunjukkan pada kami. Ada lebih dari satu. Tinggi, naik. Naik. Kencang banget. Kencang banget. Guys, Mystery Seeker. Keren ini. Kencang banget, Mbak. Tinggi ya? Ada yang dilempar. Dilempar ke sana. Ada yang dilempar ke sana. Dan itu kencang banget. Tinggi. Itu tinggi banget. Hilang. Lari dia. Udah. Gila. Kencang banget ya. Keren. Oke. Terima kasih buat sambutannya.
Wow. Ada suara orang ngobrol di dalam itu. Sumpah. Ada apa? Ada suara orang ngobrol di dalam bro. Di dalam itu. Dalam mana? Ini dalam ini. Lu sini deh bentar deh. Dari sini. Oh iya, rame, bener. Mystery Seekers, nggak perlu lama-lama lagi dengan sambutan yang udah banyak pada saat kita baru aja opening. Gue akan masuk sendirian ke dalam dan kita akan coba dengan peralatan yang gue punya untuk mendapatkan bukti audio dan visual akan apa yang ada di dalam tempat ini. Mystery Seekers, ikuti kabar misteri. Apakah dia kerja di sini? Menutupi. Oh, gedung ini menutupi kematian seseorang? Itu maksud kalian? Sampai ke belakang, Mbak. Di belakang ada lingkaran. Oke, ya. Yang di dalam. Iya, saya yang bikin. Itu Mbak yang buat. Saya yang buat. Persis pada saat masuk di ruangan itu. Dia bilang, oke, di sini saja. Jadi di sini saja kayak kalau mau berinteraksi di sini saja. Oke. Yang buat saya kabur dari sini. Iya. Saya taruh center, Mbak. Oke. Sama-sama kita lihat ya. Mystery Seekers, Eric Pierre adalah ghost investigator kami yang memfokuskan keilmuan di bidang teknologi paranormal activity menggunakan peralatan Ghost Hunter yang sama dengan yang digunakan para ghost investigator di seluruh dunia. Saat ini Eric adalah satu-satunya ghost investigator Indonesia yang memiliki peralatan audio visual canggih di bidang investigasi hantu. Dan kali ini di pabrik angker Sukaraja Bogor ini, Eric menggunakan sebuah teknologi yang sudah diakui dunia investigasi hantu di seluruh dunia bernama VOX Ghost Tube. Ada yang mau kalian sampaikan? Pergilah. Oke, Mystery Seekers. Gue disuruh pergi dari tempat ini. Sepakat. Oke, kenapa saya harus pergi dari tempat ini? Melalui alat ini, Eric mampu mendapatkan informasi dari dimensi lain melalui suara yang dimanifestasikan oleh alat ini. Mystery Seekers, beberapa kata dan kalimat yang dihasilkan alat ini di pabrik horor ini sangat mencengangkan. Hari ini. Iya, hari ini apa yang terjadi? Aku mendengarmu. Oke. Kalau begitu kita bisa berkomunikasi. Kalau kamu mendengarku, kita bisa berkomunikasi. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Kamu tahu sesuatu? Oke, Mystery Seekers. Sama-sama kita lihat. Pabrik ini jelas tidak pernah dijamah setelah tutup. Hei, siapa di situ? Kerasukan. Siapa yang kerasukan? Ada orang yang kerasukan di daerah sini? Oke. Baru saja ada suara yang mengatakan bahwa kerasukan. Selama gue jalan, seperti ada yang ngikutin gue di belakang. Mengayun. Di mana? Di mana? Mystery Seeker, saat ini gue bener-bener
merinding. Ada yang mengayun. Gue dengar suara dari sana. Tapi gue akan ke sana dulu. Ramos. Malam, iya betul. Malam ini saya sendirian di sini. Nyonya malam itu. Nyonya malam itu? Apa maksudnya? Gue dengar ada yang ketawa dari sini. Bermain denganku. Bermain denganmu? Kamu yang ada di tempat ini, yang di depan saya saat ini? Dia minta untuk bermain dengannya. Oke, aku tidak mau bermain, tapi aku ingin tanya, apa yang kamu tahu tentang tempat ini? Oke, Mystery Seekers. Gue cuma ditemenin sama kelelawar. Halo? Siapa di situ? Ramos. Ramos? Apakah bahasa daerah? Hey! Lebih dekat, bertarung. Lebih dekat bertarung? Enggak. Gue nggak mau bertarung di sini. Hey, siapa di situ? Sama-sama kita dengar ya. Enggak. Ikuti aku. Kamu mau diikutin? Enggak, gue nggak mau bertarung. Enggak. Ibu? Kenapa kamu cari ibu? Ibu? Apa maksudnya? Penyembah berhala. Penyembah berhala. Hei! Oke, kayak yang gue bilang, gue nggak mau bertarung di sini. Kalau ada yang bisa menceritakan akan apa yang terjadi sama tempat ini, silahkan. Tapi gue nggak akan bertarung. Penyembah berhala. Leas. Leas. Terowongan. Terowongan.
Kalau dibilang memang tempat ini seperti terowongan. Apakah maksudmu ada terowongan di tempat ini? Langit-langit. Langit-langit? Ada apa dengan langit-langit di sekitar sini? Tolong aku. Tolong aku, oke. Apa yang bisa saya tolong? Kamu kenapa? Kamu di sini? Kamu di sini? Apa yang bisa aku tolong? Ayo, komunikasikan. Di sini bau wangi. Mulailah. Mulai untuk apa? Mystery Seekers, pada saat gue masuk ke tempat ini, dia bilang untuk mulailah. Berdarah. Berdarah? Kamu mati di tempat ini? Kamu berdarah di tempat ini? Alkitab. Dosa. Alkitab. Dosa. Gue denger banyak bunyi-bunyian aneh di dalam sini. Alkitab, dosa. Apa urusannya di sini? Kerja. Apa urusannya di sini? Ini tempat kerja. Kerja. Apakah dia kerja di sini? Menutupi. Menutupi. Oh, gedung ini menutupi kematian seseorang? Itu maksud kalian? Gedung ini menutupi kematian seseorang? Oke. Gue akan taruh senter gue di situ dulu. Ada yang mau kalian sampaikan lagi? Oke. Banyak suara-suara di situ. Kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Saya di sini. Saya di tengah ruangan. Apa kamu masih mau berinteraksi? Masih ada informasi yang mau kalian sampaikan? Selamat tinggal. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Selamat tinggal.
Jangan pergi dulu. Gila, ada lonjakan energi di situ. Di sini saya punya 13 kartu hantu. Kita akan mencoba bermain dengan mereka. Energi udah berasa, udah gemeteran tangan saya. Ini nggak dibuat-buat, energinya berasa banget. Jadi silahkan untuk semua yang tertarik untuk bermain dengan kartu hantu ini, silakan untuk memilih kartu yang merupakan ciri khas dari kalian atau yang mewakili dari kalian. Oh, di sini ada perkampungan. Ini semacam kayak dibuat untuk menghuni. Kita ulang lagi. Ini ada sosok yang dia suka menyerupai sesuatu. Jadi dia bukan sesuatu yang menetap kayak genderuwo, tapi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dia mau. Dan lebih sering menyerupai manusia sih. Silakan satu kali lagi. Silakan pilih kartu yang kalian mau. Portal gaib. Ada suara. Di sini ada kayak mendeteksi portal gaib. Jadi ada salah satu sudut ini yang bisa menjadi keluar pintu dari antar dimensi. Dari beberapa percobaan yang kita lakukan kita ada keluar kampung gaib, kemudian portal. Kemudian ini adalah sosok yang suka menyerupai, mungkin yang dikatakan Pak Jalu tadi tentang nenek-nenek. Mungkin ada dia menyerupai orang. Dan ini sosok genderuwo. Ini mungkin yang dikatakan Pak Jalu tadi tentang tinggi besar. Pak Jalu, tentang yang udah kita mainkan tadi, gimana menurut Kang Jalu? Benar apa enggak tentang sosok hitam, kemudian sosok yang suka menyerupai sesuatu, dan banyak sekali gangguan-gangguan dan aktivitas yang ada di sini? Yang dilihat di gambar tersebut memang benar adanya. Yang ini apa namanya? Kampung gaib. Kampung gaib itu memang benar. Memang benar. Mereka dijadikan tempat ini dijadikan sebuah ibarat kayak pemukiman ya. Iya, jadi setiap pos punya penghuni sendiri. Oh, kamu ada di sekitar sini? Mystery Seekers, sama-sama di sebelah kiri gue. Kamu ada di sekitar sini saat ini? Ada ketokan di sana. Ada jalan. Ada ketokan atau jalan di sebelah situ. Tabung. Siapa di sana? Gue dengar ada langkah kaki di sini. Apa kamu masih mau berinteraksi?
Masih ada informasi yang mau kalian sampaikan? Selamat tinggal. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Selamat tinggal. Jangan pergi dulu. Gila, ada lonjakan energi di situ. Tiba-tiba dingin. Oke. Kamu ada di sini? Kalau kalian ada di sini, haus, gue merinding. Kalau kalian ada di sini, tunjukkan tanda akan kehadiran kalian saat ini. Lebih dekat dan itu nggak ada orang, men. Center gue mati sendiri. Center gue mati sendiri. Oke. Gue merinding banget. Oke. Kalau itu memang kamu yang buat, hidupkan lagi center itu. Hidupkan lagi center yang ada di depan gue. Kalau itu memang kalian, hidupkan lagi center itu. Nggak ada siapa-siapa di sini. Nggak ada siapa-siapa di sini. Oke. Gila. Oke. Oke. Gila. Nggak beres tempat ini. Oke, Mystery Seekers, I'm out of here. Gila. Cukup. Apakah saya hantu? Apakah saya hantu? Oke, gue udah nggak tahu. Tapi itu emang kerjaan lu. Enggak. Udah cukup. Gua keluar dari sini. Guys. Kacau. Bentar. Gue nggak sempat spirit box, tapi apa yang gue dapet, gue bukti nyata. Ini center, men, gue taruh kayak gini. Nggak, gue bilang kalau kalian ada di sini, tunjukin apapun itu. Center gue mati sendiri. Gue langsung tunjukin pakai flash. Kalau kalian ada di sini, tunjukkan tanda akan kehadiran kalian saat ini. Center gue mati sendiri. Gue mundur terus dia bilang, apakah sekarang kalian tahu ada saya di sini? Terus gue bilang lagi, hidupin lagi. Kalau emang itu kerjaan kalian, hidupin lagi. Kalau itu memang kalian, hidupkan lagi center itu. Ini hidup sendiri lagi. Nggak mungkin korslet, men. Di dalam, parah. Semua informasi kayaknya gue dapet tadi. Sepanjang gue jalan.
Belum lagi yang di sini tadi. Mungkin tim pada dengar kenapa gue teriak tadi di sini. Abis dia bilang penyembah berhala, ada yang ditutupin sama tempat ini, darah. Pokoknya semuanya komplit. Gue udah nggak tahu gue harus mikir apa lagi. Dan itu pas gue bilang, kamu di mana? Itu di atas tuh langsung grududududududududuk. Apa maksudnya? Penyembah berhala. Penyembah berhala. Hey! Itu kayak goyang semua men di dalam. Kacau. Kayaknya gue udah cukup. Gue nggak tahu kalian tadi ngapain di dalam sana. Yang jelas, kalau lu sendirian di dalam situ, hebat aja sih. Tempat ini pengen buat gue pensiun jadi ghost hunter. Kacau men. Mystery Seekers, setelah selesai mendapatkan bukti kuat dan aktifnya interaksi misterius dari para dedemit di dalam bangunan pabrik, Eric Pierre dan salah seorang tim kabar misteri mendapatkan sebuah nama misterius tepat di spot mata air keramat. Nama yang disebutkan ini diduga nama dari seorang anak perempuan. Mystery Seekers, pada sesi investigasi misteri di komplek bangunan bekas pabrik suku cadang ini, kami pun tak melewatkan sesi ghost photo blitz dan beberapa penampakan makhluk astral terjebak blitz kamera kami. Perhatikan dengan seksama.